tentu saja kita harus melihat potensi-potensi yang ada dari orang-orang yang akan kita mentori itu. Kalau keberhasilan seorang mentor itu adalah ketika orang yang dimentori itu kemudian bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mentor itu juga akan merasa senang, bahagia bahwa dia sudah mempersiapkan orang. Baik Sobat Askara Channel, kita jumpa lagi di program Bincang Kita, Bercakap Bersama Mencari Makna. Dan kali ini sudah ada bersama kita ada Bapak Pendeta Dr. Enggar Obiantoro. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih Mbak Tabita. Ya, terima kasih. Ini sudah Kembali. beberapa kali ya kita berbincang-bincang bersama untuk di Bincang Kita ini. Dan sudah di penghujung tahun ini ya Pak ya. Dan Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang mentoring. Berhubung Pak Enggar ini adalah juga seorang pendidik, pengajar ya kan Pak ya di STT Simpson ya Pak di Ungaran. ya, Pastinya kali ini banyak hal yang kita bisa pelajari, banyak pengalaman juga Pak mungkin yang bisa di-share kepada kita semua di sini. Nah, mungkin langsung saja nih Pak ya, saya ke pertanyaan pertama ini. Sebagai seorang mentor ya Pak ya, tanggung jawab ya. utamanya itu apa ya Pak ya untuk orang-orang yang dibimbing? Ya, kalau sebagai seorang mentor, tanggung jawab utama tentu saja adalah mendidik ataupun mempersiapkan ya eh, pengerja ataupun apa eh, generasi-generasi muda ya Hmm. supaya bisa melanjutkan pelayanan-pelayanan yang ada ataupun Hmm. pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu Hmm. eh, di dalam tugas-tugas di kantor ataupun di gereja atau di tempat yang lain gitu. Karena kalau tidak ada mentoring tentu saja uh, generasi muda atau orang yang kita mau untuk mengambil alih Hmm. tanggung jawab pekerjaan kita, tentu mereka akan kesulitan atau mereka harus memulai dari nol. Hmm. Tapi kalau dengan adanya mentoring, paling tidak mereka ada orang yang membimbing mereka, mendampingi mereka ketika mereka mau diberikan tanggung jawab sedikit demi sedikit. Saya rasa itu ya apa eh, tanggung jawab untuk Pertama ya Pak ya. ya, Jadi mentoring itu hubungannya tuh pada nantinya adalah soal keberlanjutan juga. Jadi untuk ya, regenerasi seperti itu ya Pak ya, itu makanya sangat ya, penting. Dan kita pun dari kita mungkin masih kecil tuh sudah apa ya, pasti ada mentor baik itu di sekolah maupun mungkin orang-orang yang kita temui dalam apa ya, perjalanan hidup begitu ya Pak ya. Makanya ya, tanggung jawab mentor ini sangat penting begitu dan mempunyai dampak yang sangat besar. Nah, mungkin ini untuk orang-orang yang sedang menjadi mentor atau akan menjadi mentor bagi eh, orang-orang sekitarnya. Nah, apa aja Pak langkah-langkah atau hal yang paling penting yang harus dilakukan, Pak? ya. Kalau langkah-langkah yang paling penting tentu saja seorang mentor itu sendiri harus dari sisi mentor itu sendiri ya Iya. bahwa dia harus mempunyai kepedulian bahwa tugas atau tanggung jawab yang dia emban sekarang itu tidak mungkin dia akan pegang sampai mati, kan? Hmm. Nggak mungkin ya. Pasti harus ada orang yang dipersiapkan, gitu ya. Jadi itu harus ada kesadaran seperti itu terlebih dahulu karena seringkali banyak orang yang berpikir bahwa wah saya kalau bisa jangan sampai ada istilah pensiun ya, saya tetap Hmm. saja harus bekerja sampai mati gitu kan. Boleh. Padahal ya kan nggak mungkin seperti itu gitu ya. Kalau itu Hmm. harus kesadaran bahwa
tetap saja ada batasnya ya. Kita bekerja, kita melayani itu kan juga tetap ada batasnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya tentu saja kita harus melihat potensi-potensi yang ada dari orang-orang yang akan kita mentori itu, ya. Bagaimana orang yang kita akan atau yang menjadi menti itu, ya, itu mempunyai potensi apa ya, supaya kita memang mengerti bahwa dia memang cocok di bidang itu gitu ya. Ya walaupun memang itu bisa saja ada perkecualian ya, kadang-kadang dalam arti ya nggak ada orang lain lagi ya, mau tidak mau ya orang itu ya, dia orang itu Faktor-faktor bukan lain ya Pak ya. oh ya. tapi tapi kalau secara yang normal itu ya, ya paling tidak ya harus ada kita ngerti lah orang itu potensinya apa gitu kan. Supaya ketika kita mementori itu kita bisa melakukan hal yang terbaik bagi dia gitu ya. Orang yang Kemudian dibimbing. betul. Kemudian yang berikutnya tentu saja kita harus menyediakan waktu untuk itu gitu ya. Menyediakan waktu dan juga kita harus menyadari bahwa ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu gitu ya. Karena untuk mempersiapkan orang itu kan tidak mudah gitu ya, tidak langsung jadi gitu ya. Bisa jadi bahwa orang itu harus belajar banyak terlebih dahulu gitu ya. Dan kita kan harus sabar juga. Oh ya, itu Kalau tidak yang utama tidak kayaknya Pak sabar ya. ya repot. Iya, kalau nggak sabar itu ya repot juga gitu ya. Dan juga yang tentu saja kalau sudah kita mendampingi dia dalam proses mentoring itu ya tentu saja harus juga diberikan kepercayaan kepada dia ya, untuk sedikit demi sedikit mengambil tanggung jawab itu, dan kita melepaskan sebagian dari tugas kita itu sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya nanti kita udah tahu bahwa dia sanggup untuk bisa melaksanakan tugas itu ya, ya baru itu bisa selesai gitu. Kalau menurut saya itu, Mbak. Oke, ya Pak. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah yang apa ya, cukup berat kalau dilihat ya Pak ya, menaruh kepercayaan. Ya, Kemudian memang harus menyediakan waktu dan energi juga ya Pak ya untuk apa ya, ya, melimpahkan demi ke apa pertumbuhan seseorang, demi kesuksesan orang itu yang kita bimbing itu ya kan Pak. Dan tadi ada yang menarik kayaknya yang pertama itu ya Pak ya, bahwa ada kecenderungan mentor juga ada yang apa ingin malah terus di posisi itu ya Pak ya. ya, Maksudnya apa ya, mungkin masih belum itu tadi ya, belum bisa mempercayakan kepada eh, yang ya, selanjutnya seperti itu. Dan ini hal-hal yang ya, penting untuk bagi seorang mentor untuk diperhatikan. Nah, Pak, pasti sepanjang hidup kita ini kita pernah apa mendapatkan mentor yang mungkin sangat berdampak begitu ya, Pak ya, dalam eh, hidup kita begitu. Nah, mentoring itu ya. bisa dikatakan berhasil kalau misalnya orang yang dibimbing itu menunjukkan perubahan yang seperti apa, Pak, atau mungkin mempunyai kualitas yang seperti apa. Ya, menurut saya paling tidak orang yang kita bimbing itu uh, uh, sudah punya apa kerelaan lah untuk dia mau me- menerima tanggung jawab yang baru, yang kita sudah pelan-pelan sudah kita berikan gitu ya. Paling tidak itu bahwa dia harus uh, mau gitu ya, dia tidak merasa terpaksa ya. Ya Hmm. mungkin awal-awalnya bisa saja terpaksa gitu kan, tapi ya jangan lama-lama gitu. kalau kalau terus-menerus terpaksa kan repot gitu ya, berarti dia tidak sebenarnya dia tidak rela untuk dimentor dalam bidang
yang kita sudah persiapkan itu gitu ya. Nah, paling tidak dia punya uh, semangat, punya apa kerinduan yang sama ya, supaya di bagian yang sudah kita latih itu gitu, dia mau bertanggung jawab gitu ya, dengan baik ya, walaupun mungkin tidak langsung jadi atau tidak langsung sempurna begitu ya. Pasti tentu ada proses gitu ya, ada jatuh bangunnya juga ya. Tapi paling tidak dia bisa menikmati itu, proses itu ya, sehingga dia memang menyadari bahwa ini memang sudah saatnya dia akan menerima tanggung jawab itu gitu. Atau kalau misalnya usaha ya, dia juga menyadari bahwa oh, dia memang harus akan tekun dalam usaha itu ya, yang sudah dimentori orang itu ya. Kalau dia memang betul-betul misalnya dia ikut orang dan dia dipersiapkan untuk mengambil alih usaha yang sudah dirintis oleh atasannya atau bosnya itu kan. Paling tidak itu kan, kalau supaya dengan berjalannya waktu dia bisa merasakan bahwa ini memang bagian daripada pengalaman hidup yang harus dia lalui dengan ketekunan, tapi dengan semangat dan juga dengan kerelaan. Nah, kalau menurut saya itu yang perlu dipahami dari orang-orang yang kita mentori. Iya, kalau dia sudah mempunyai kerelaan, punya pemahaman lebih ya Pak ya, untuk apa yang Ya, harus dia lakukan seperti itu. Dan tadi Pak Enggar sempat menyebut bahwa seorang mentor juga harus bisa melihat talenta atau bisa melihat potensi. Dan itu sepertinya juga tidak semua orang bisa melihat itu tuh Pak. Nah, menurut pengalaman Pak Enggar itu bagaimana Pak bisa melihat dan juga mendorong supaya orang ini yang kita bimbing ini bisa menjadi apa ya? Versi terbaik dari dirinya begitu, Pak. ya, ya memang eh, apa hal seperti itu ya, untuk melihat potensi dalam diri seseorang itu ya, dibilang susah juga susah, Nah, dibilang gampang ya gampang ya. Dalam arti bahwa kadang-kadang memang dia ada potensi yang bisa kelihatan gitu ya, ya yang memang kita bisa bisa memberikan motivasi bagi dia untuk dia tekun dalam potensi yang ada itu ya. Tetapi ada juga kadang-kadang potensi yang kita menemukan secara tidak sengaja ya. Itu ternyata dia bisa Pak. mengerti juga, ataupun dia bisa punya potensi yang baik juga di dalam bidang yang sebelumnya kita tidak anggap gitu ya. Iya, Bisa saja seperti itu gitu ya. Ya, ya memang itu saya rasa membutuhkan hubungan yang ada uh, dekat ya, antara mentor dan menti itu gitu kan. Kalau misalnya ya, kalau dari segi saya sebagai seorang pengajar gitu ya, ya kalau saya dekat dengan mahasiswa iya. yang saya bisa ada hubungan yang dekat, misalnya maksudnya beberapa kali ketemu atau sering ketemu di kelas gitu ya, ketika kita berinteraksi kita baru ngerti, oh ini orang ini punya potensi yang ada di sini ya. Tentu saja memang itu membutuhkan relasi ya, Iya. kedekatan relasi ya, antara mentor dan mentee gitu. Kalau tidak terlalu dekat ya memang agak susah ya. Ya Iya. kecuali kalau mentornya itu cari tahu dengan orang-orang yang dekat dengan itu, ya bisa saja gitu ya. Dengan cara masing-masing ya, Pak ya. Ya, Iya. tapi kalau secara umumnya ya pasti itu kan membutuhkan kedekatan Hmm. hubungan.
ya, supaya uh, dia juga mengerti ataupun dia juga atau maksudnya orang yang mau kita mentori itu Mm. uh, senang untuk apa berinteraksi dengan kita, begitu juga kita juga bisa apa uh, bisa merasa nyaman juga untuk bisa berinteraksi dengan dia ya, sehingga kita ngerti apa yang menjadi apa passion kita ya masing-masing itu gitu kan. Sehingga ya dengan itu bisa kita mengerti apa yang menjadi potensi dari orang-orang seperti itu gitu ya. Ya. Jadi untuk mentor itu bukan hanya soal kita memberikan apa membimbing atau memberikan pengetahuan begitu ya Pak ya, tapi juga soal membangun relasi gitu. Karena Ya, dengan relasi yang mungkin dari keseharian yang itu tadi ya kita menghabiskan waktu dengan yang dibimbing itu malah makin tahu banyak hal mungkin yang sebelumnya kita belum pernah sadari gitu ya Pak ya, yang mungkin ya, malah ya, bisa menjadi potensi yang harus dikembangkan seperti itu. Ya, ya, dan ya. Pak pastinya juga dalam apa ya menjadi pengajar pendidik itu juga pasti ada tantangannya Pak yang terbesar yang mungkin sampai sekarang mungkin Pak Enggar masih apa ya harus berusaha atau mungkin selama ini ada yang dulu Pak Enggar masih kesulitan tapi mungkin sekarang oh sudah bisa diatasi. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar dari seorang mentor itu? Ya, tantangan terbesarnya ya apa tentu saja uh, waktu yang ada Hmm. pada kita itu ya. Seringkali kita apa untuk menyediakan waktu dalam mentoring itu dengan adanya kesibukan itu ya agak susah juga. Iya. Nah, yang berikutnya juga dari apa mentinya sendiri ya atau orang yang Hmm. calon kita mau mentori itu gitu ya. Dia sendiri mungkin tidak punya apa uh, keinginan Hmm. atau kesukaan untuk memikul tanggung jawab yang kita mau delegasikan. Hmm. Ya, jadi itu ya agak susah ya. Ya, ya walaupun memang kan sebetulnya mentoring itu kan terdapat beberapa jenis juga ya. Ada Ya. mentoring dalam arti memang secara terbuka kita mementori orang itu gitu kan, uh, atau secara langsung ya kita udah ngomong ke ini saya mau mementori kamu untuk memikul Ini. tanggung jawab itu atau mendampingi tanggung jawab ini ya, ya Hmm. itu bisa ya, tapi kan bisa juga ada seorang mentor yang dia tidak mau secara langsung mengatakan seperti itu gitu ya, Hmm. tetapi dia sudah melakukan apa banyak hal supaya eh, orang yang dia mentori itu mau melakukannya secara tidak sadar gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika saatnya apa mentor itu sudah mau melepaskan tanggung jawabnya kepada Mendy itu ya dia sudah mengajari banyak hal gitu kan. Ya, itu kan bisa saja seperti itu ya. Ya Hmm. karena macam-macam ya tergantung mentor itu mau pakai metode yang seperti apa untuk Ya. proses mentoring itu gitu. Ya, tapi ya bagi saya memang itu yang kesulitannya adalah untuk Waktu ya. kita uh, membagi waktu itu ya dan juga memberikan apa ya perhatian ya, memberikan perhatian kepada orang yang kita akan mentori itu. Hmm. Karena mungkin karena kesibukan kita yang Iya. kadang-kadang tidak bisa kita atur sedemikian sedemikian teraturnya gitu kan. Kadang-kadang ada uh, waktu-waktu yang wah terpaksa kita tidak bisa Ya. menjalankan proses mentoring itu gitu ya karena Hmm. ada kesibukan yang lain.
kesibukan dan juga tidak hanya satu dua kan ya Pak ya yang dibimbing. Jadi Ya, itu tadi yang pastinya juga menjadi tantangan. Walaupun mungkin seorang mentor mempunyai beban gitu ya Pak ya bahwa ya, untuk orang-orang ini itu harus dibimbing sampai tapi ya namanya juga manusia ya Pak ya mentor juga manusia jadi juga ya, dengan kesibukan dan lain-lain. Nah tadi kan juga Pak Enggar sempat sebutkan ada mentor tuh ada banyak hal ya Pak ya dan mungkin sekarang dalam konteks mentor rohani nih Pak kan kita mungkin ada entah itu dari gereja atau Bapak juga kan sebagai pendeta juga pasti pernah melakukan mentoring bagi orang-orang ya, dalam konteks kita rohani begitu. Nah, ya. sebenarnya prinsip-prinsip apa Pak yang harus diterapkan dan apakah ada tujuan khusus Pak kalau misalnya dalam segi rohani apakah untuk pertumbuhan iman dan lain-lain yang menurut pengalaman Pak Enggar? Ya, ya, kalau dari segi rohani tentu saja yang harus diperhatikan bahwa memang orang yang kita mentori itu memang sudah mengalami kelahiran baru ya atau Mm-mm. perubahan hidup Ya. di dalam kehidupan mereka ya karena kalau tidak itu kita harus dari nol atau bukan nol lagi ya minus gitu kan Iya. harus membimbing gitu ya untuk dia mengenal Tuhan dengan benar dan juga uh, menyadari bahwa uh, dia sebagai orang berdosa yang harus Mm-mm. bertobat Iya. dan harus percaya kepada Tuhan Yesus gitu kan itu kan yang perlu diperhatikan ya itu sebagai satu fondasi yang sangat Mm. dasar sekali Seperti kunci kalau pintunya gitu Pak ya. ya, ya Membukakan begitu. kalau kalau dia sudah mengalami pertobatan dan dia sungguh-sungguh mau hidup dalam hidup yang baru gitu itu kan paling tidak ada motivasi di dalam dirinya Mm. yang dia memang mau berubah gitu. Ya. Bukan karena dipaksa oleh mentor gitu ya Iya, tapi ya. memang dia mau berubah gitu. Jadi kalau itu sudah ada pertobatan itu sangat penting gitu ya. Kemudian juga uh, kesadaran dia atau pemahaman dia tentang misalnya pelayanan ya Mm. bahwa pelayanan uh, itu sesuatu yang luas ya apakah Mm. pelayanan di gereja Ya. ataupun pelayanan di misalnya lembaga-lembaga Kristen ataupun di sekolah-sekolah gitu lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu kan harus dia pahami dulu gitu uh, supaya dia memang menyadari bahwa pelayanan itu bisa saja ya dan Tuhan juga bisa uh, memakai siapa saja untuk menuntun dia gitu ya Mm. dan juga untuk menuntun dia ke tempat pelayanan yang Tuhan kehendaki Mm. dia harus sadar seperti itu gitu ya. Supaya jangan merasa bahwa pelayanan itu hanya ada di gereja ketika berkhotbah saja itu kan Mm. nggak benar juga ya Ya. khotbah hanya sebagian dari macam-macam pelayanan yang Mm. harus kita lakukan. Nah, jadi dia harus memahami terlebih dahulu ya bahwa dan dia kemudian mempunyai apa kerelaan untuk dibentuk atau diarahkan kepada kehendak Tuhan di mana Tuhan mau menempatkan dia untuk dia melayani Mm. dengan hati yang terbuka dia mau melayani di mana saja gitu kan. Nah, kalau mau seperti itu lebih enak ya karena Mm. tidak semua ya misalnya orang anak-anak atau mahasiswa yang di Iya. sekolah teologi gitu kan Mm. ada yang berpikiran bahwa pelayanan itu jadi gembala sidang saja gitu kan. Oh, Nah, untuk yang lainnya itu dia tidak mau iya. Mm. pikirkan ya, padahal Mm. banyak hal yang bisa dilakukan di dalam pelayanan itu. Mm. Pemahaman-pemahaman seperti itu tentu saja ya, sangat penting ya bagi orang-orang yang akan kita mentori, Mm. kita akan kaderkan sehingga mereka menyadari
bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengarahkan dia melayani di mana dan berbuat apa ya, atau melayani dalam bentuk apa ya, itu sangat memungkinkan sekali. Saya rasa itu, Mbak. Oke, ya Pak. Jadi banyak poin ini Pak ya, tapi yang paling seperti apa ya? Jalan utamanya itu adalah orang harus lahir baru itu tadi, supaya juga bisa dimentori, dibimbing begitu, dan bisa agar bisa lebih peka terhadap kehendak apa yang Tuhan mau lakukan atas hidupnya begitu. Nah, berarti kan ini pasti ada proses pertumbuhan ya Pak ya kalau dalam mentoring ini. Nah, apakah bisa dibilang seorang mentor ketika juga sedang membimbing, itu apakah mentor itu juga bisa bertumbuh begitu, Pak? Itu bagaimana penjelasannya? Jadi sambil dia membimbing, tapi juga bagi mentor sendiri itu juga sebuah pertumbuhan begitu, Pak. Ya, ya tentu saja itu ya, karena itu kan interaksi ya, Mhm. saling berhubungan ya, berkaitan satu dan yang lainnya. Mentoring di sini bukan dalam arti secara mutlak bahwa seorang mentor itu harus betul-betul apa Tahu pakarnya segalanya begitu, Pak ya. dan sudah tidak mungkin lagi berkembang lagi, ya Hmm. kan nggak begitu ya. Ya. Pasti kan dia juga seorang mentor itu kan juga butuh dia bertumbuh ya. Dia bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya itu gitu ya. Bahwa ketika dia berinteraksi, ketika dia menjalankan proses mentoring dengan menti ini, Mhm. dia juga menyadari bahwa di bagian yang saya mau ajarkan ini sebetulnya saya belum terlalu Mhm. terlalu perfect atau belum terlalu sempurna gitu. Mhm. Saya juga harus mengembangkan juga gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Uh, ya ya memang sih kalau mau menjadi atau mentor yang betul-betul sudah profesional gitu Mhm. ya, karena mungkin pengalamannya banyak, Ya, ya ya. mungkin bisa saja seperti itu, tapi kan itu tetap saja membutuhkan pengalaman kan, Mhm. jam terbang yang tinggi gitu ya. Tidak mungkin dia menjadi seorang mentor itu langsung menjadi mentor yang hebat, itu kan ya nggak mungkin juga gitu ya. Ya, ya. Pasti membutuhkan waktu ya, dia akan belajar menjadi seorang mentor yang baik. Mhm. Sama halnya orang yang dimentori itu juga harus belajar pada mentor yang sudah mengkaderkan dia. Nah, jadi interaksi satu dan yang lain itu sangat penting dan itu saling mempengaruhi Ya. satu dan yang lainnya ya. Kalau keberhasilan seorang mentor itu adalah ketika orang yang dimentori itu kemudian bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau melakukan apa yang sudah dia dampingi, dia sudah bimbing ya Mhm. selama beberapa waktu. Nah itu kan sesuatu yang baik. Dan itu juga akan membuat seorang mentor itu juga akan merasa senang, Mhm. bahagia bahwa dia sudah mempersiapkan orang atau mengkaderkan orang. Nah itu kan saling berkaitan satu dan yang lainnya. Saya rasa itu ya Mbak. Oke, iya Pak Enggar. Dan itu pertanyaan terakhir saya untuk kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak Enggar untuk perbincangan yang ya cukup singkat dan padat pada kali ini. Dan saya sendiri boleh belajar banyak tentang bagaimana mentoring ini sangat penting begitu ya, baik bagi orang yang dibimbing maupun bagi mentor sendiri, karena bisa saling melengkapi, saling belajar, dan tentunya juga keberhasilan seorang mentor itu bisa ditentukan dari hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan itu. Terima kasih banyak Pak Enggar sekali lagi Ya, dan sama-sama. mungkin nanti kita akan ketemu lagi di topik perbincangan yang lain. Dan sampai di sini perjumpaan kita untuk Sobat Askara Channel. Tetap
setia menonton untuk episode-episode selanjutnya hanya di Askara Channel. Terima kasih, Tuhan memberkati.